Salam jumpa, salam sehat dengan Dokter Budi. Saya ingin bicara tentang diabetes dan herbal. Sahabat semua yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa diabetes adalah suatu penyakit penuaan. Meskipun ada faktor-faktor genetik, ada juga yang tanpa faktor genetik seorang bisa kena diabetes. Dan meskipun itu faktor genetik, penyakit itu belum muncul kalau orang belum tua. Kalau sudah tua dia baru muncul, kecuali memang penyakit-penyakit diabetes tipe 1 yang dimana sejak lahir dia ada kerusakan pada pankreas. Seperti halnya yang disunahkan di dalam sunnah Rasulullah bahwa penyakit tua itu adalah penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan. Semua penyakit diberi obat, tetapi penyakit ketuaan tidak bisa diobati. Tetapi bukan berarti tidak diobati kita tidak bisa sehat. Ya, tetap bisa sehat, tetapi memang tua, ya kan seperti itu. Dan yang tua bukan hanya pankreas, tetapi juga ginjal, hati, otak, ya, mata, usus, paru-paru, jantung, dan semua memang menua. Itu wajar sekali, dan itu sesuatu yang tidak perlu kita persoalkan dalam arti kita tetap harus merawat, tapi kita jangan terlalu berpikir bahwa kita itu akan membuat kita lebih awet hidupnya dengan cara-cara yang luar biasa seperti yang diimpikan oleh banyak orang zaman dulu, orang bisa hidup abadi dan sebagainya. Itu nonsens. Karena proses penuaan, diabetes dialami oleh seseorang dan itu akan seumur hidup, ya. Nah, maka bila ingin hidup terus, sehat terus, makanya memang sama seperti rambut kita, kalau ingin hitam terus ya kita harus disemir. Tapi kalau diabetes, kalau ingin sehat terus ya harus didorong itu pankreas supaya menghasilkan insulin yang cukup untuk kita bisa bertahan hidup. Tetapi kalau tidak bisa didorong terus, maka terpaksa seseorang harus mendapatkan insulin dari luar untuk menggantikan insulin dalam tubuh. Itu biasa dan tidak perlu dikhawatirkan karena sekarang dengan adanya BPJS insulin menjadi murah. Bapak yang kami hormati semuanya, karena penyakit tua itulah maka ilmuwan di seluruh dunia sampai sekarang secara jujur mengatakan bahwa tidak bisa membuat orang diabetes sembuh, itu nggak ada. Makanya, tapi meskipun begitu ada mimpi-mimpi bagaimana supaya orang diabetes bisa sembuh. Makanya ada penelitian sekarang, ada stem cell misalnya dan lain-lain. Itu impian manusia untuk mencoba meregenerasi pankreas. Tetapi ya sekali lagi sampai saat ini ilmu itu masih berkembang dan belum berjalan efektif seperti harapan kita semuanya. Meskipun kita akan dorong terus ke situ. Tetapi lebih banyak lagi orang yang berkhayal dengan mantra ini, mantra itu, seseorang bisa cepat sehat tanpa diabetes. Bahkan ada orang yang berkhayal bisa memindahkan diabetes ke kambing atau memindahkan diabetes ke ayam dan sebagainya, tentu saja dengan harga yang mahal. Sebenarnya mereka yang ngomong itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah dan dia hanya semata-mata mencari uang untuk membuat kesalahannya itu, dan setiap orang tentu saja kalau menyalahkan dia sepertinya tidak mampu untuk melakukan itu. Saat ini para ilmuwan mencoba mengkaji berbagai macam cara manajemen, termasuk salah satunya herbal. Dan herbal adalah dedaunan, tetapi dalam konteks pengobatan herbal itu bisa daun, bisa akar, bisa batang, bisa kulit, bahkan dari hewan-hewan kita sebut sebagai salah satu terapi herbal, meskipun tidak semuanya herbal, yang sebenarnya itu merupakan salah satu warisan dari nenek moyang kita yang sangat mulia sekali, yang sangat hebat sekali, dan kita bersyukur diwarisi ilmu-ilmu herbal itu. Meskipun begitu, ilmu herbal ini harus dipahami bahwa herbal dalam kondisi yang wajar ya, itu mempunyai rentan yang atau toleransi
efek maupun itu sangat luas. Artinya apa? Artinya herbal itu kalau kita kelebihan, kekurangan atau salah minum, harusnya herbal misalnya daun salam keliru daun seledri atau keliru itu semuanya tolerated karena toleransi terhadap herbal ini sangat luas sekali. Tetapi juga sama, efek yang diharapkan pun juga mempunyai toleransi yang sangat luas. Sehingga kalau itu dijadikan obat, misalnya sekarang gula darahnya 200, pakai obat itu menjadi bisa normal. Sampai saat ini sudah ratusan, ribuan orang mencoba. Dan Anda bisa mencoba dengan teknik yang kemarin saya utarakan, belum pernah berhasil. Dan apa saja. Bahkan ada beberapa orang yang terperosok herbal tertentu baru yang justru kadang-kadang merusak ginjal. Itu ada, bisa dikaji sendiri. Oleh karena itulah, herbal sesuatu yang sifatnya adalah komplement. Komplement itu yang sifatnya membantu. Membantu bukan pada organ pankreas saja, tetapi efeknya pada seluruh. Contohnya saja salah satu herbal fermentasi dari sesuatu susu misalnya. Itu dipercaya bisa memperbaiki diabetes, tetapi ternyata dari sisi penurunan gula tidak, tetapi ternyata efeknya bisa menyebabkan luka-luka di diabetes menjadi arterinya menjadi lebih lebar dan sebagainya. Tentu saja tidak sehebat yang diharapkan, tetapi memperbaiki secara teoretikal. Subklinis, tapi klinisnya memang tidak terlalu banyak, tetapi itu suatu yang bagus. Oleh karena itu herbal dalam konteks diabetes bisa diberikan pada orang. Tidak perlu berpantang herbal, dokter tidak boleh melarang herbal, dan pengobat herbal pun tidak usah naif melarang-larang obat dokter, karena itu betul-betul sama-sama ilmiahnya, cuma ilmiahnya dalam konteks yang betul-betul jujur, obat-obat yang ditemukan oleh ilmuwan berdasarkan pengetahuan, kejujuran, ya itu sudah terbukti dan bukti itu sudah banyak sekali dan kita bisa membuktikan juga meskipun ditemukan oleh orang luar, kita bisa membuktikan juga di sini dan siapa saja bisa membuktikan. Dan itulah kuncinya. Herbal juga terbukti memperbaiki keadaan secara umum termasuk diabetes, tetapi tidak obat. Sehingga bagaimana kita berherbal? Makanya dalam konteks diabetes, mari kita berherbal dengan sehat. Tentu saja jangan dipikir herbal itu langsung menyembuhkan, tetapi dia akan menyehatkan tubuh. Oleh karena itu, mari berherbal, minum herbal sehari-hari, jadikan perilaku sehat kita, dan herbal itu tidak harus mahal. Kalau mahal berarti herbal itu memang karena pemrosesan yang kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat tinggi. Tetapi kalau sampai pengobatan komplement itu lebih mahal daripada pengobatan aslinya, maka itu kita pertanyakan manfaatnya. Jangan sampai kita membiayai diri kita melebihi daripada kemampuan kita, atau kita bersedih karena tidak bisa membiayai pengobatan-pengobatan tertentu yang dianggap mahal. Sebenarnya kalau kita tahu ilmunya semuanya bisa jadi murah. Terima kasih, salam sehat dari Dr. Budi.